warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosadi dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Riau. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Arif dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang. dan saya di sini akan mewawancarai tentang iptek terhadap Pancasila. Bagaimana pendapat Abang tentang iptek untuk zaman sekarang? Iptek merupakan ilmu atau sesuatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, bagaimana pendapat Abang tentang iptek terhadap Pancasila? Iptek terhadap Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor integral pengembangan iptek itu sendiri. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigeniasi ilmu atau mempribumi ilmu. Yang ketiga, apa saja dampak dari iptek terhadap Pancasila ini, Bang? Dampak dari iptek ada dua, ada dampak positifnya dan ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif dari iptek adalah memberikan berbagai kemudahan dan memperluas mudahnya akses terhadap berbagai informasi hingga memperluas wawasan serta hingga memperluas iptek. Iptek memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada pula dampak negatifnya, yaitu hilangnya budaya tradisional, muncul berbagai kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hingga timbulnya berbagai masalah sosial. Ada berbagai faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan iptek. Segitu saja wawancara saya mengenai iptek. Sekian, terima kasih.